Salam traders, balik lagi sama saya Arif Firmansyah di channel ESG. Oke, video kali ini gue akan membahas tentang tren tolol yang ada di dalam Indonesia ya. Sumpah, gue bener-bener kayak mendeklarasikan bahwasanya apa iya di Indonesia itu udah kekurangan orang pintar gitu. Sehingga tren-tren tolol dan tren-tren goblok itu masih aja ada di Indonesia. Ya kalau misalkan tren-tren yang oke dalam artian kasta tinggi gitu kan, tipunya kasta tinggi gitu, atau scamnya kasta tinggi, oke lah. Ini tuh bener-bener kasta rendah ya. Apa? Sekarang sedang tren yang namanya staking ya. Staking yang kata orang-orang zaman sekarang bilang, atau orang-orang awam itu bilangnya wih keren dan sebagainya. Itu sumpah goblok banget. Giliran gue tanya staking itu apa, dia nggak ngerti. Giliran gue tanya staking itu buat apa, tujuannya apa, dan sistemnya bagaimana, dan cara logikanya bagaimana, dia nggak paham dong. Katanya jawaban klasik orang goblok yang mengaku pintar bahwasanya yang penting masuk rekening. Itu sumpah tolol ya. Udah kayak jargon adcash pada saat di Tempo itu, ketika orang belum sadar bilang bahwasanya gak masuk akal tapi masuk rekening. Ketika ada orang yang berwawasan mencoba untuk mempertanyakan bagaimana logika adcash pada saat itu, yaitu gimana logikanya mining itu bisa B A B C D E F G. Mereka selalu bilang ya memang kalau kita debat secara nalar emang gak masuk akal, tapi walaupun gak masuk akal tapi masuk kantong gue, kayak gitu. Itu adalah jawaban tolol banget ya. Serius, ini kasus serius dan coba lu jangan skip video ini karena ini udah siapa tahu nih ya 2 hari atau mungkin besok atau mungkin sekarang lo ini udah terjebak di dalam staking yang notabene adalah scam. Oke? Bukan berarti staking itu adalah istilah scam, tapi lo harus pahami staking itu apa sih. Karena apa? Istilah-istilah keren itu sudah dipakai sama scammers dari zaman tahun 2016, 2017 hingga tahun 2023. Oke? Mulai dari sejarahnya nih ya gue kasih tahu nih ya. Aneh gini, gue sangat menyayangkan gitu loh. Kenapa di Indonesia itu tenarnya alias scammer-scammernya itu tingkat-tingkat rendahan, dan lebih mirisnya lagi orang-orang di Indonesia itu benar-benar percaya sama scam-scam tingkat rendahan seperti ini. Gini, di tahun 2017 tenar yang namanya ICO ya, Initial Exchange Offering ya. Kalau misalkan kalian searching di Google, klik aja ICO scam 2017, lu akan nemu fakta benar-benar mencengangkan, yaitu di sini ya. Menurut Mashable dan Cointelegraph, 80% ICO di dalam 2017 itu mengalami scam ya. Jadi kalau misalkan lu searching nih, banyak banget ICO yang scam. Udah nggak kehitung ICO yang scam. Jadi gimana bang cara nge-scam di tahun 2017? Di tahun 2017 itu tenor yang namanya ICO. Karena di kala itu di tahun 2017 koin atau token itu masih sangat sakral ya, masih sangat sakral bagi orang awam. Oke, bagi orang awam ya. Ya kalau misalkan bagi orang yang belajar itu benar-benar hal yang biasa-biasa saja. Di tahun 2017 orang-orang itu mendewa-dewakan orang yang bisa menciptakan token. Padahal gue udah ngotot sampai suara gue habis ya. Gue ngomong di Telegram, ngomong di YouTube, gue ngomong ke semuanya yang mungkin udah lu tahu sekarang, tapi bisa aja waktu tahun 2017 lu masih ngeyel. Di tahun 2017 itu udah gue dengungkan bahwasanya Pak, Bu ya, gue di YouTube, Telegram ataupun apapun itu, ngebuat token dan ngebuat koin itu gratis. Kayak begini nih Pak Bu, kayak membalikan telapak tangan, semudah itu. Ngebuat token dan ngebuat koin itu kayak membalikan telapak tangan. 10 menit, 15 menit kalau yang jago, kalau yang pemula 1 jam paling lambat itu sudah bisa menciptakan koin dan token ya Pak, ya Bu. Jadi ICO itu dulu menjual sebuah konsep. Kenapa? ICO itu tidak ada regulasi yang mengatur. Jadi kalau scam ya dia bebas mau ngapain aja. Jadi yang pertama, dia membuat website. Setelah membuat website, dia membuat semacam urutan tim dan urutan white papernya. Koinnya ini mau diapakan, ekspektasi besar katanya bakal tembus dunia dan lain sebagainya. Akhirnya mereka menjual token yang bernotaben pre-launch. Jadi lu dikasih token, lu tuker dengan duit asli lu pada saat itu di ICO ya. Setelah itu lu mendapatkan token yang token notabene itu adalah gratis. Pada akhirnya di tahun 2017 itu banyak koin sampah, jadi banyak cadangan. Karena pada saat itu orang itu belum tahu bahwasanya menciptakan
menciptakan, lebih tepatnya banyak orang yang nggak tahu bahwasanya menciptakan token dan koin itu sangatlah gampang. Oke, itu di tahun 2017 cara scamnya kayak begitu. Di tahun 2018 tenar lagi tuh yang namanya IEO, ya kalau bahasa Indonesianya, Initial Exchange Offering. Pada saat di tahun 2017 itu udah di scam kayak begitu, di tahun 2018 timbullah istilah baru yaitu Initial Exchange Offering. Karena apa? Jadi pada saat itu cara nipu kayak gitu udah nggak mempan lagi. Di tahun 2018 maksudnya, di ICO nggak mempan lagi. Timbullah istilah Initial Exchange Offering. Initial Exchange Offering itu apa bang? Sama aja kayak ICO, jadi ngejual konsep dan pre-launch. Bedanya Initial Exchange Offering itu sudah dijamin bakalan masuk market. Nah di situ gue udah berbusa-busa ngejelasin ke semua orang sampai gue udah serasa mau mati ya, sampai ngotot apa kayak gimana. Di tahun 2017 gue menjelaskan dengan otot parah ya supaya lu ngerti, membuat token dan koin itu gratis kayak begini. Di tahun 2018 gue ngomong dan bener-bener sampai berbusa, gue ngomong ke lo semuanya lewat YouTube ataupun Telegram dan gak ada yang percaya. Masuk ke exchange itu nggak sekeren yang lo kira bro. Masuk ke dalam exchange itu sangat-sangat murah dan relatif. Oke, di era itu banyak sekali exchange yang sangat murah ya. Mulai dari 2 juta saja sudah bisa masuk exchange, 3 juta saja udah bisa Initial Exchange Offering. Ya lu jangan bandingin sama Binance ya. Binance itu ya susah masuk situ. Tapi banyak sekali market yang sudah CMC itu melakukan Initial Exchange Offering dengan sangat murah. Jadi tidak ada jaminan bahwasanya koin tersebut sudah masuk market maka akan menjadi besar. Kenapa? Susahnya bukan membuat koin atau token ataupun memasukkan ke exchange, tapi susahnya adalah menciptakan utilitas dan use case-nya mas bro ya. Sama aja Initial Exchange Offering pada saat itu juga mengalami persentase yang cukup tinggi ya, Initial Exchange Offering itu banyak banget. Bukan scam, istilahnya bukan scam lagi, tapi rug pull di situ ya. Tapi sama aja ujung-ujungnya lo juga kehilangan duit. Istilahnya doang berbeda. Kalau di tahun 2017 istilahnya scam ya, itu berarti kabur developernya. Di tahun 2018 istilahnya dikerenin lagi, tapi sama aja duit lo nggak bisa balik. Namanya rug pull alias ya udah projectnya nggak jalan lagi. Padahal memang udah disengaja ngumpulin duit dan bodohnya lo itu lo ngebeli uang asli pakai uang mainan gitu kan. Ya tolong aja kayak gitu, udah darurat akal sehat kayak gitu. Jika 2017 itu ada ICO, 2018 ada IEO ya, di tahun 2019, 2020, 2021 itu tenar lah yang namanya mining yang disalah artikan. Padahal kalau kalian cek di Google mining itu apa ya, padahal itu Google itu udah ada loh. Kenapa ya masyarakat Indonesia itu segoblok itu ya? Dan lo bisa tahu gitu mining itu gimana. Mining itu proses verifikasi transaksi Bitcoin, menciptakan Bitcoin baru dan lain sebagainya. Lo bisa cari teori di atas kertas gitu kan. Dan gobloknya orang-orang banyak yang tertipu, dan yang paling terkenal itu adalah Edcast. Padahal mining itu tidak semudah yang lo kira. Lo tinggal buka situs website dimanapun, banyak sekali di Google ya, mau di Cryptozoan, mau di apapun itu semuanya sudah ada ya, tinggal lu klik aja dan akan ada penghasilannya kayak gitu. Dan ada banyak sekali cara-caranya, atau bahkan ada loh yang menyediakan situs websitenya itu semacam seperti kalkulator mining ya, kalkulator mining gitu kan. Nah bodohnya di Indonesia di era itu segoblok itu gitu loh. Orang dijanjiin bahwasanya 1%, 2% per hari, 3% per hari, itu tolol banget anjir. Dan dikasih koin palsu. Itu goblok banget. Dan nyambung nih sama tahun 2023 ya. Tahun 2017 lu cuekin gua, 2018 lu cuekin gua bilang ICO itu salah, scam, lu bilang cuekin gua, akhirnya nangis. Gua bilang IEO itu nggak semuanya benar kecuali major exchange, lu bilang bohong. Mining yang dapat 1%, 3% per hari, gua bilang bohong dan nggak ada. Lu bilang bahwa gua kurang literasi, akhirnya lu nangis ya. Apalagi zaman Amah Dimado dulu yang di video ini ya. Lalu sekarang gua bilang staking itu scam, lu pasti bakal ngehujat gue semuanya. Padahal lu nggak nonton video ini sampai habis dan coba jawab gue tak
pakai logika ya nyet ya, pakai logika lo, oke? Jadi ini gue jelasin secara simple ya. Staking itu kalau lu search di Google ya itu banyak literasi secara pengertiannya gitu loh. Tapi lu ngerti nggak sih staking itu gimana sistemnya dan gimana cara orang nipu staking? Dan tren di 2023 ini anjir, gobloknya banyak banget yang ngikut staking-stakingan tolol kayak gitu ya. Nah, ngap, tapi kalau kayak gitu Bitcoin juga ngasih staking kok, USDT pakai staking kok ngap. Beda lah sistemnya, bro. Ya, APY Bitcoin itu tidak sampai 5% atau rata-rata cuma 3%. Dan gue tanya kalau APY itu lu ngerti apa enggak? APY itu adalah estimasi pendapatan per tahun. Lu taruh 100 juta di situ, dalam 1 tahun lu cuma dapat 3 juta, boy. Ya, USDT juga seperti itu, tidak sampai 5%. Belum lagi fluktuatifnya. Dan sekarang di Indonesia tenar orang-orang tolol yang ngikutin project-project Indonesia, tololnya lagi, gobloknya lagi, Exchange Indonesia mendukung orang-orang seperti itu. Loh, ngap mendukung gimana ngap? Exchange Indonesia malah bisa rilis token yang terindikasi staking palsu. Bagaimana staking itu menipumu? Begini ya, gue contohin. Biasanya orang-orang itu akan menjanjikan estimasi per tahunnya itu sangat tinggi ya, sehingga itu lu akan tergiur. Biasanya dia akan menawarkan APY itu 20% misalkan per bulan. Jadi bukan API lagi ya, APN kali ya. Istilahnya ada, gue bodo amat lah istilah. Intinya dia ngejanjiin bahwasanya 20% per bulan gitu kan. Jadi kita taruh aja penghasilan ya. Kalau lu ngomong dan kalau lu memperhatikan dari awal gue bicara, sebenarnya cara scam di tahun 2017, 2018, 2019, 2020 hingga sekarang itu saling ada literasinya, saling ada berketerkaitan antara simbol pengetahuannya. Maksudnya apa ngap? Gini, kalau lu udah ngerti di tahun 2017, lu nggak akan ketipu di tahun 2018. Kalau lu udah ngerti di tahun 2017, 2018, lu nggak akan ketipu di tahun selanjutnya. Begitu seterusnya ngap ya. Makanya kalau misalkan lu masih ketipu di dalam staking ini di Indonesia yang tololnya banyak banget ini ya, itu berarti lu belum paham tentang literasi cryptocurrency sesungguhnya. Oke? Nah, lu pahami misalnya kayak gini. Mereka menjanjikan penghasilan 20% per bulan. Ingat ya goblok, ingat ya, lo itu dikasih koin sampah, oke? Ya ngap lu nggak boleh justifikasi kayak begitu. Gini aja deh, kalau lu ngebuat orang, menjustifikasikan orang baik atau jahat gitu kan, susah kan? Wah kalau dia mah setengah baik, setengah jahat. Kalau kata Rocky Gerung, apa gua harus sebut setengah pinter, seperempat pinter? Ya nggak bisa, ya dungu gitu kan kata Rocky Gerung. Ya udah, kita alokasikan dua aja. Koin itu kalau nggak sampah ya emas gitu kan, kayak Bitcoin, USDT, Ethereum. Ya kalau misalkan koin-koin yang tidak mempunyai likuiditas tinggi, utilitas dan use case secara jelas, ya kita bilang koin sampah. Oke? Yang pertama yang harus lo ingat adalah lo itu dikasih koin sampah. Ya, itu yang pertama. Kalau lo mau jual, ya harus ada yang beli dulu. Nah, di sisi lain lo harus ingat ya, harus lo ingat. Ini masukkan ke alam bawah sadar lo, bahwasanya token dan koin itu gratis dan bisa diciptakan seolah membalikan telapak tangan. Gue udah kayak ngajarin bocah TK kan, ya gue anggap aja lo bocah TK karena lo tolol ya. Udah ditipu kayak begini, tolol sumpah anjir, gila. Gue kesel banget sama orang-orang yang kayak gitu ya. Apalagi yang kita tanya dengan baik-baik, dengan literasi yang gue punya, dia malah ngotot tanpa kejelasan pasti. Ingat, ini lo harus lo masukin ke dalam alam bawah sadar lo bahwasanya token dan koin itu gratis dan bisa diciptakan seolah membalikan telapak tangan. Oke? Lalu yang kedua, supply. Lu kan orang awam ya, udah nggak usah bahasa yang keren lah. Jumlah token dan koin itu bisa dicetak seenak
jidat. Oke? Dua hal ini lu masukin ke dalam alam bawah sadar lu sambil kita bahas tentang staking dan cara nipu lu ya. Kalau lu udah paham tentang dua hal ini, lu pasti akan tahu arahnya kemana pembicaraan ini. Nah, ini nih cara mereka nipu lu. Lu pertama diiming-imingi penghasilan 20% per bulan atau 10% per bulan, atau sebenarnya gue juga 5% per bulan juga sebenarnya gue udah mau gitu kan. Tapi itu nggak mungkin bisa ngasih segitu ya. Yang pertama, lu itu dikasih koin sampah alias hasilnya itu koin sampah gitu kan. Kalau lo mau jual itu harus ada yang beli dulu ya. Yang ketiga, market itu bukan jaminan. Jaminan itu order beli alias orang yang mau beli. Oke, kayak begini. Nah, tiga hal ini juga adalah instrumen orang itu ya. Terus lu bilang bosnya bagaimana cara mereka menipu? Ngap? Cara nipunya kayak gini. Cara nipu yang pertama, diimingi penghasilan besar. Oke, diimingi penghasilan besar tanpa lo paham bahwa yang lo terima belum tentu bisa dijual. Setelah itu lo bingung dan nggak bisa dijual. Setelah itu yang terjadi adalah banyak penjual daripada pembeli alias besar pasak daripada tiang. Dan selanjutnya adalah tidak ada order beli karena semuanya mau jual, karena semua orang itu punya token tersebut, semua orang punya staking tersebut, semua orang punya koin tersebut ya. Tidak ada order beli yang akhirnya adalah harga turun drastis. Oke? Masih nggak ngerti juga nih gue jelasin ya. Contoh ya. Lu beli token A misalkan ya, token A harganya sama dengan 100.000 rupiah. Oke ya, lo beli karena lo tertarik dengan sistem stakingnya. Lo beli 100 juta rupiah dengan iming-iming staking. Katanya staking, padahal itu tolol ya. Katanya staking ini cuma sistem aja yang dibuat. Lo bang, maksudnya kayak gimana? Lu nggak ngargain sistem? Goblok. Lu liatin ya, nih alam bawah sadar lu jangan lu lupain ya. Token dan koin itu bisa diciptakan secara gratis. Jumlahnya juga bisa dicetak seenak jidat. Jadi yang dikasih oleh developernya, yang dikasih oleh CEO-nya itu sampah. Sampah bisa diciptakan secara tidak terbatas dan lu beli pakai duit asli. Jadi yang tolol siapa? Mereka pinter, lo yang tolol yang ngikutin ya. Dengan iming-iming staking, contoh lanjut ya, 1% per hari gitu ya, 1% per hari. Berarti dalam 100 hari lu dapat 100% gitu kan. Dalam hari 100 hari dapat 100%. Nah, lu harus inget ya, sekarang lu beli stakingnya itu kan harus beli tokennya dulu atau koinnya dulu. Duit lu ini langsung jadi sampah. Lu masuk aja duit lu udah jadi sampah. 100 juta karena harganya 100.000 itu berarti lu punya 1.000 ya. Lu punya 1.000 koin nih, punya 1.000 koin ya. Di hari ke-100 berarti lo punya 2.000 koin, kayak gitu kan. 2.000 koin, berarti lu langsung bilang, wih duit 100 juta gua jadi 200 juta ya. Itu halusinasi orang tolol yang nggak pernah bisa main kripto ya. Lu harus bisa masukin alam bawah sadar lu tadi, token diciptakan gratis ya. Market itu tidak penting, yang penting adalah order beli. Lo bayangin kalau misalkan seluruh rakyat di Indonesia ini membeli token tersebut, atau setidaknya dari 10.000 orang ya yang bermain kripto itu 2.000 orang. 2.000 orang itu membeli seluruh token tersebut. Terus yang mau beli siapa? Di hari ke-100 lu punya 2.000 koin dan lu berharap lu dapat 200 juta rupiah secara cuma-cuma kayak gitu. Ingat ya, di saat lu mencairkan itu bentuknya adalah koin ya, adalah koin. Dan setelah itu tidak ada jaminan harga akan tetap di 100.000. Bisa aja selalu banyak
Karena besar pasar daripada tiang, tidak ada utilitas dan use case secara jelas. Kalau lu ikutin staking apapun itu, lu harus tanya ini gunanya apa. Dan pertanyaan paling mutlak yaitu satu, bagaimana cara menciptakan order beli tanpa mengandalkan staking? Kalau dia tidak bisa jawab, fix berarti itu adalah token atau scam yang baru yang berbasis dengan staking. Dan ini akan menjadi catatan sejarah buruk Indonesia lagi, di mana 2017 Indonesia tolol gara-gara ICO, banyak yang rugi. 2018 Indonesia tolol goblok pakai IEO. 2019, 2020, 2021 Indonesia goblok lagi daripada kesalahpahaman tentang mining, apalagi cloud mining. Di tahun 2022 dan 2023 akan menjadi catatan sejarah Indonesia tolol gara-gara staking. Orang-orang tidak tahu bedanya staking beneran sama tidak ya. Kalau staking beneran itu lo dikasih koin top major seperti USDT, USDC, BUSD, Bitcoin, Ethereum. Kalau dia stakingnya per APY-nya 1% per hari atau 30% per bulan atau per tahun, itu baru keren. Tapi kalau lo APY staking dikasih koin-koin tolol yang nggak bisa dijual setiap saat gitu, ya itu bisa kok nggak? Ya bisa pada saat itu aja. Ya, semakin lama semakin banyak orang yang membeli. Ya, kalau besar pasar daripada tiang yang terjadi di nomor 8 itu, harga tiba-tiba menjadi 20.000 perak. Nah, apa ya untung? Walaupun lu untung secara koin, tapi lu nggak bisa untung secara realitas uang, bos. Lu beli 100 juta jadi koin sampah, dikasih uang sampah. 100 juta kemana? Ya ke kantong mereka. Lu aja yang digoblokin. Mereka nggak goblok, mereka pinter. Lu yang tolol ya. Lu tidak bisa mencari sebuah realitas yang benar-benar menjaga sebuah kualitas, di mana lu berpikir rasional, mana yang benar, mana yang tidak. Tidak mungkin ada sesuatu yang mutlak di dunia ini secara instan bisa membuat lo kaya. Seandainya ada entitas seperti itu, lo bayangin aja, semua orang di Indonesia, semua orang di dunia itu pasti udah kaya, boy. Ya, yang terjadi di nomor 8 adalah harga tiba-tiba menjadi 20.000. Lo kaliin token lu atau koin lu yang cuma 2.000, jadinya berapa? 2.000 kali 20.000, cuma sekitar 40 juta rupiah. Lo duit 100 juta lu jadi 40 juta rupiah. Lu semakin jual semakin turun ya. Dan nomor 9, lah nggak percaya, lu save video ini coy, kita taruhan yuk sama gua. Staking yang lu ikutin yang mempunyai APY gede lebih dari 10% per bulan, itu pasti scam ya. Cek, ayo taruhan sama gua, kontak nomor gua di bawah ini, kita taruhan. Mau taruhan 1 Bitcoin sama gua, ayo ya. Nggak nyampe hitungan 1 tahun 2 tahun itu pasti udah scam. Hitungan bulan bisa aja langsung cepet-cepet turun. Ini bukan masalah scam, bukan masalah penipuan. Developernya akan tetap aktif untuk menutupi alibinya. Alibinya apa? Alibinya mereka akan bilang, ya namanya harga market kita tidak tanggung jawab. Itu tanggung jawab si holder. Kalau nggak mau tokennya turun, koinnya turun, ya jangan dijual. Mempertahankan itu adalah menjaga agar token itu tidak turun. Ya tolol itu, lu masih aja kepakan sama omongannya. Ayo sok taruhan sama gua. Kalau misalkan lu berani taruhan 1 Bitcoin sama gua, tunjuk satu project di Indonesia ini yang AP-nya lebih dari 5% per bulan, taruhan 1 Bitcoin sama gua. Kalau misalkan lu menang, gua kasih 1 Bitcoin. Kalau lu kalah, lu kasih 1 Bitcoin ke gua. Tunjuk siapa aja, ayo berani sama gua taruhan. Setelah itu harga turun terus menerus ya, dan lo akan cuma diberi 2 pilihan. Lo akan diberi 2 pilihan antara jual rugi parah dan hold sampai lu mati ya. Karena apa? Banyak sekali yang menjual angin surga. Oh, bilang nanti harganya pasti naik, sampai detik ini nggak pernah naik ya. Jadi semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like dan share ke teman-teman lu yang goblok gitu ya, yang percaya dengan staking APY-nya lebih dari 5%. Itu nggak ada ya. Percaya sama gua, yang lebih dari 5% adalah koin-koin sampah atau token-token sampah yang hanya mencari mangsa ya. Jangan percaya. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam trader.